Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43-44 dapat ditarik poin penting dalam bahasan pendidikan. Secara khusus bagi pendidik hendaknya telah mempersiapkan pengetahuan yang akan dikembangkan dan disampaikan kepada peserta didik. Adanya persiapan, maka 50% tujuan sudah tercapai. Guru yang belum mempersiapkan pembelajaran cenderung tidak mempunyai goal tujuan jelas. Dia kadang menyampaikan pembelajaran sebagai pengguguran tanggung jawab atas tugasnya. Perihal persiapan sangat menentukan bahwa mengajar tanpa persiapan maka selesai tanpa pencerahan. Poin pelajaran dari surat An-Nahl selanjutnya adalah pendidik tidak boleh merasa cukup atas ilmu yang dimiliki. Sebaiknya masih tetap perlu untuk belajar. Merasa cukup, menganggap sudah khatam buku bacaan, bukan karakteristik guru yang baik. Ia cenderung abai dengan isu dan kondisi zaman. Kadang bagi oknum pendidik itu menganggap mudah dari setiap proses belajar mengajar, sehingga apapun materinya, bagaimanapun situasi perkembangan teknologinya, dan seperti apa latar belakang peserta didik, bukan menjadi pertimbangan penting bagi dirinya saat mengajar di kelas. Tentu sikap apatis dan abai itu harus dijauhi oleh semua manusia, khususnya bagi pendidik. Artinya, pendidik gemar mengembangkan ilmu dan pengalamannya, bisa dengan membiasakan membaca buku dan aktif untuk menambah dan memperkaya wawasan keilmuan diri. Pendidik dapat menyampaikan pengetahuan dengan benar dan terkini, update, terhindar dari unsur pembodohan, statis, dan penyesatan. Pada zaman serba canggih, pendidik dituntut untuk proaktif mengetahui informasi terbaru dan kecenderungan persepsi peserta didik guna transfer pengetahuan. Guru yang kurang bacaan atau mungkin tidak tahu jawaban saat siswa bertanya, maka jangan menjawab dengan mengarang. Kadang guru menjawab semua pertanyaan peserta didik agar dianggap paling pintar, paham segala hal, padahal kompetensi pendidik terbatas spesialisasi keilmuannya. Misal, jika jawaban karangan itu benar, maka itu jackpot, faktor keberuntungan saja, sebab hanya menjawab dengan tebak-tebakan. Alasannya karena gengsi, malu, mengakui belum paham. Khawatirnya, jawaban mengarang itu bersifat membodohi, bahkan menyesatkan peserta didik. Selanjutnya, poin pelajaran dari surat An-Nahl adalah aspek mengingatkan agar beramal. Dalam bahasan pendidikan, guru mengingatkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik harus dipraktikkan dan disebarluaskan demi kemaslahatan dan keselamatan dunia akhirat. Peringatan ini menjadi penting karena manusia tempatnya lupa, salah, dan khilaf. Upaya peringatan ini sebagai ikhtiar agar tetap konsisten dalam berislam. Kebiasaan baik diawali dari membiasakan dengan memulai, kaji lancar dengan diulang, lidah fasih karena rajin berbicara faidah. Poin pelajaran dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 diantaranya adalah kewajiban menuntut ilmu kepada yang lebih paham, mendatangi majelis keilmuan, partisipasi aktif dalam seminar, dan pelatihan pengembangan pembelajaran. Gemar menambah pengetahuan dari hari ke hari. Belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Di rumah, di sekolah, saat santai, saat sibuk, pagi, siang, sore, dan malam, semuanya bisa. Maka pandai-pandai mengatur waktu. Belajar bisa dari siapa saja dan apa saja, tua, muda, ulama, pemimpin, alam, teman, hewan, tumbuhan, semua bisa jadi pelajaran. Belajar merupakan kebutuhan hidup, maka selagi sempat, selagi mudah, selagi lapang, dan selagi sehat, jemput ilmu. Hadiri kajian offline dan online. Bagi yang butuh ilmu, maka ia yang pergi menjemput ilmu. Karena ilmu bisa diibaratkan seperti rezeki, perlu dijemput dan diikhtiarkan. Poin pelajaran selanjutnya dari surat Al-Kahfi bahwa manusia, khususnya guru, harus menghindari merasa diri paling pintar dan paling hebat, baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap peserta didik. Karakter merasa paling superior sebenarnya langkah buruk dari implementasi pendidikan. Semua manusia harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Satu sisi merasa tinggi padahal punya kelemahan dari orang lain. Sisi lain menganggap paling lemah padahal dalam pandangan orang lain kita punya kelebihan. Jadi syukuri saja apa yang ada, pemberian dari Allah.
Poin akhirnya adalah penghargaan atas keahlian profesional. Pendidik adalah ahli mendidik yang berproses selama perkuliahan, mendalami berbagai pengetahuan cara mendidik. Setelah merampungkan pelatihannya, maka guru mengamalkan ilmunya, mengajar sebagai pengalaman. Kombinasi keahlian ilmu dan pengalaman akan memperteguh posisi guru sebagai tenaga pendidik profesional. Tentu, perjuangan dan keberhasilan pendidik patut mendapatkan apresiasi, dukungan, dan penghargaan di setiap lembaga pendidikan tempat ia mengabdikan dirinya.